Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Balik sama gue Fadil, host kalian di Zero Knowledge Podcast. Nah, balik lagi nih gue di minggu ini. Ternyata, ya kan kayak gue bilang, off season tuh gak ada liburnya kita. Tetap lanjut terus. Apalagi sekarang udah mau deket-deket tahun baru. Ya kan biasanya ada tahun baru Masehi, tahun baru yang lain-lain. Nah, ini ntar lagi juga tahun baru NFL menuju pertengahan Maret, di sini tanggal 18 Maret. Nah, berarti aktivitas pasar free agency bakal kenceng nih, karena kan sekarang lagi ini ya, lagi tim-tim mau kasih franchise tag nih ke pemain-pemain yang kontraknya mau habis. Nah, ini kita lihat nih siapa yang bakal kena franchise tag. Cuman selain itu, nah ini kan rookie NFL bentar lagi pada pro days ya. Ada juga yang udah selesai pro days-nya. Nah, siapa rookie yang akan diambil oleh tim-tim NFL? Nah, ini kita mau bahas top 5 rookie ini ya, QB prospect dulu ya buat sekarang ya. Sejajar ya sama yang Zero Knowledge kemarin. Nah, iya. Ngomongin top 5 QB. Nah, top 5 lagi. Nah, sekarang gue bareng sama Julian dari Zero Bus. Pindah dulu bentar sini ya. Gara-gara fantasy selesai ya. Fantasy udah basi lah. Kalau lihat di OCG juga udah nggak ada orang yang ngomong gitu. Ya, Zero Bus living to their name. Bahas semua final seasonnya. Ya, tapi mungkin sebenarnya ini sih kayak kalau episode ini juga bisa apply juga ke Zero Bus. Nah, gitu, iya karena mungkin lu preview dulu deh, Deal. Kita bakal ngomongin apa. Nah, iya karena kalau kita kilas balik ke fantasy tahun kemarin kan rookie wide receiver lumayan banyak tuh. Nah, buat tahu rookie-nya siapa aja ya kita harus bahas dong nih gimana prospeknya ke musim 2021. Jadi ya udah buat podcast kali ini kita bakal bahas rookie, mungkin di ini ya biar enak dibikin top 5 kali ya. Top 5 rookie prospect karena biar enggak kebanyakan juga kali. Atau mungkin nanti top 5 ada satu QB yang misalnya masuk honorable mention gitu, nanti bisa dibahas. Nah, sama satu lagi ada Nuha yang seperti biasa di Zero Knowledge Podcast. Nah, kan lu tahu lu tahu kan Nuha spesialis di rookie. Nah, jadi kita ajak lagi Nuha buat ngebahas prospek rookie. Jadi langsung aja kita mulai. Rookie QB prospek di 2021 nih, kalau misalnya lu lihat di video nih kan backgroundnya udah gambar Trevor Lawrence. Nah, ini perlu dibahas nggak nih ya prospeknya Trevor Lawrence? Ini di ranking gue nomor 1 sih. Kalau Nuha gimana? Sama sih, gue juga nomor 1. Jadi emang konsensus ya nomor 1. Iya, konsensus tambah one. Nah, cuman gini loh. Cuman kalau gue baca kan ya pasti ada beberapa fans yang kadang gak yakin. Ntar Trevor Lawrence kayaknya bust nih atau apa. Nah, coba Jul, kenapa lu Julian dulu ya? Kenapa lu dan expert lain yang kalau misalnya kalian ngikutin mock draft udah pasti naruh Trevor Lawrence di nomor 1? Oke, berarti ini kita ngomongin prosnya dia dulu ya. Boleh pros boleh. Prosnya dulu. Ntar pros Julian Nuha, habis itu konsnya baru Julian. Oke deh. Jadi pros. Ya, jadi Trevor Lawrence sih mungkin buat hampir semua orang kecuali ya orang-orang yang edgy ya. Kalau bilangnya si Trevor Lawrence itu prospek nomor 1, konsensus number 1 overall pick gitu. Overall di semua posisi gitu. Dan menurut gue itu karena dia sebagai quarterback itu yang paling pro ready dibanding prospek-prospek yang lain gitu. Setuju. Dan kalau pros dia ya kita udah tahu lah. Of course kalau bakal jadi overall number 1 pick, dia pasti akurat banget gitu. Dan dia juga arm strength-nya bagus, he has a nice deep ball. Dan walaupun dia tingginya 6'6", itu udah di atas 2 meter ya berarti ya. Ya, almost 2 meter. Ya, almost 2 meter ya. Nah, tapi dia dibanding QB yang size kayak dia, itu dia very athletic gitu. Kayak kalau lihat
kalau lu lihat dia bisa lari gitu. Bisa, Gue nonton dia lumayan bisa lari cepat. ya, betul. For a guy his size kayak dia bisa Betul. lari kayak mungkin pemain yang tingginya 6'3" atau kayak 6'2" gitu. Jadi kayak dia walaupun tingginya segitu, dia masih bisa lari dan kabur dari pocket gitu kalau misalnya pocketnya collapse under pressure gitu. Dan juga ya kita tahu sendiri dia udah akurat dan juga bisa different kind of throws gitu lemparnya. Jadi yang perlu di float atau yang perlu kayak dilempar kenceng gitu dia bisa semua gitu. Oke. No, kalau menurut lu apa prosnya dari Trevor Lawrence? Pro-nya Trevor Lawrence sebenarnya udah banyak yang disebutin sama Julian ya. Di pasnya akurat, dia atletik, dengan tinggi 6'2" dia masih bisa lari. Jadi ability dia Trevor Lawrence tuh nggak cuma dengan akurasi passingnya dia. Memang bener dia kalau dinilai emang paling pro ready setelah Joe Burrow musim lalu. Cuman prospek dia kan nanti bakal number 1 overall pick dan ya number 1 overall picknya Jacksonville Jaguars. Nah, ini sih yang akan menjadi tricky nanti ketika dia di draft. Kalau memang benar diambil sama Jaguar, tapi ya kali sih Jaguar bakal trade down ya kali ya dengan prospek sebagus Trevor Lawrence bakal trade down. Gila sih. Gue juga kalau misalnya jadi analis atau misalnya ya di sana kalau misalnya tahu Jaguars nge-trade down first overall pick, gue nih orang udah dapat coaching staffnya udah baru semua, nih udah semua, atau first overall draft pick di trade. Aduh, keplek. Lanjut. Ngambil posisi lain gitu. Iya, ada. Iya, atau ngambil posisi lain itu gimana ya? Tapi ya lanjut. Minshew musim lalu ya tidak seperti yang diharapin banyak orang. Cuman memang PR sih bakal nanti di coaching staff, bukan coaching staff ya, front office-nya Jaguar nanti ketika mereka how they will utilize Trevor Lawrence, karena memang secara offense sebenarnya memang walaupun James Robinson oke di musim lalu dan receiving corps-nya juga sebenarnya nggak jelek-jelek amat, cuman presence-nya Trevor Lawrence-nya juga ya namanya juga masih rookie, tapi gue melihat dia tuh bakal menjadi could be the next Andrew Luck. Itu sih kalau gue. The next Andrew Luck. Gimana menurut lu? Apa nih? Gimana Joel menurut lu? Sering kena sacknya atau prestasinya sebagai passer gitu? Gimana tuh? Could be both sih sebenarnya ya. Oke. Nah, itu kan prosnya Trevor Lawrence. Nah, sekarang Joel, apa ya cons-nya? Ya kalau tadi si Nuha kan udah sempat mention ya kayak mungkin Jacksonville itu masih perlu agak berbenah lah mungkin untuk offensive line-nya gitu. Dan kalau gue lihat dari cons-nya Trevor Lawrence ya, as almost perfect as he is, atau mungkin some people think he's like the perfect QB gitu, kayak generational talent. Sebenarnya dia ada beberapa juga mungkin flaws yang sebenarnya nggak begitu, menurut gue nggak terlalu signifikan, dan these are flaws yang kayak dia di next level bisa dibantu dengan coaching gitu. Kalau di coaching secara benar, flaws gitu bisa hilang atau improve gitu menurut gue. Dan mungkin ini juga karakteristik banyak passer di college football ya. Dia tuh suka forcing throws gitu. Oke. Mungkin yang window-nya kecil atau mungkin receiver dia di double coverage, dia masih paksa gitu dilempar ke situ, atau walaupun mungkin ada option lain yang lebih oke, atau mungkin ya it's better to just throw the ball away gitu. Juga ini yang kita lihat dari beberapa kekalahannya Clemson, mungkin yang kayak season kemarin kalah sama Ohio State di semifinalnya College Football Playoff, sama tahun lalu pas kalah sama LSU di final. Burrow ini masih sering struggle untuk recognize blitzes gitu dari defense. Benar. Terutama blitzes yang disembunyiin sama dengan package lain gitu. Itu dia masih sering miss, dan either dia nggak realize itu blitz datang jadi saat dia masih melakukan read-nya jadi dia kena sack, atau mungkin dia juga akhirnya nggak bisa triggernya cepet, jadi akhirnya kena sack juga gitu karena pegang bolanya kelamaan gitu. Terus juga jadinya itu juga dia kadang-kadang terlihat agak gampang panik gitu kalau under pressure gitu. Jadi mungkin dia jadi lemparnya buru-buru
bukan lempar cepat ya, lemparnya malah terburu-buru, atau mungkin dia langsung refleksnya tuh buat kayak kopok gitu. Dan itu ya maksudnya di NFL sendiri kita bisa lihat banyak skenario di mana QB mereka walaupun mungkin pressure udah dekat ya they still have to hold the ball just a bit longer gitu biar mungkin wide receiver mereka bisa open gitu. Dan juga kalau tadi gue bilang dia kurang, kadang-kadang juga trigger lemparnya agak kurang cepat. Nah itu juga dia kadang-kadang tuh lack anticipation gitu. Jadi mungkin dia nunggu wide receiver dia berrun open dulu baru dia lempar bolanya instead of kayak lempar bolanya to where his receiver is gonna be gitu. Where his receiver is eventually gonna be free gitu from defender gitu sih. Oke. No, kamu tuh apa? Versi lo apa? Kurangnya dari Trevor? Gue hampir setuju sih, maksudnya dengan apa yang dibilang Julian, reading defense coverage dia tuh masih belum NFL ready lah. Udah dijelasin juga tadi di semifinal college football playoff waktu tahun 2020 itu kebetulan memang juga gue nonton, dan itu memang somehow Lawrence ketika dapat base memang masih belum bisa ngebaca reading coverage-nya dengan cukup bagus ya. Ya mungkin karena memang levelnya agak masih college football, mungkin hal itu agak sedikit dimaklumin. Cuman kalau udah masuk NFL, reading coverage defense itu benar-benar dibutuhin. Karena ya lawannya lu udah level pro semua, dan ya memang harus improve coverage defense. Dan contohnya yang berhasil buat flow-nya yang reading coverage defense dan akhirnya ketika masuk pro berhasil, salah satunya Justin Herbert di college. Ketika di college jelek banget reading coverage-nya, makanya dia sering kayak overthrown, sering intercepted. Nah, ketika masuk NFL tuh berubah dia. Dan reading coverage-nya bagus, reading defense-nya bagus, makanya passing ball-nya juga banyak yang akurat. Dan gue berharap sih Trevor Lawrence itu bisa sukses seperti apa yang dilakuin sama Herbert musim kemarin. Oke. Berarti itu Trevor Lawrence buat kalian yang memang ngefans sama rookie yang rambutnya kayak cewek ini. Rambutnya potong rambut kayak Justin Herbert ntar ya abisnya ya mungkin nanti NFL nih ada mungkin buat the next phase of the NFL nggak apa deh rambutnya panjang kan, abisnya kan yang satu rambutnya kribo ya kan, yang satu lari mulu rambutnya suka dikuncir-kuncir gitu kan, tapi nggak apa nih biar lebih beragam gitu ya. Nah ini kalau Trevor Lawrence masuk Sukti bakal ada iklan Pantene sih. Oh iya, Head and Shoulders. Mungkin the next Head and Shoulder itu. Iya, kayak ini ya, Joe Taslim. Iya. Head and Shoulder. Iya, bener. Kalau di sono kan Troy Polamalu sama Patrick Mahomes tuh. Nah, Trevor Lawrence join buat rambutnya biar makin kinclong gitu pas sebelum main pakai sampo. Nah, next. Nah, ini ya. Nah, kedua kan pertama pasti Trevor ya. Kedua ini kayaknya nggak tahu mungkin udah fix atau misalnya masih tuker-tuker. Ada beberapa mock yang gue lihat udah pasang Zach Wilson dari BYU. Brigham Young University. Iya, Brigham Young. Ada juga yang masih naruh Justin Fields dari Ohio State. Nah, Jul, lu siapa nomor 2? Nomor 2 gue sebenarnya bukan Zach Wilson sama Justin Fields sih. Siapa? Nomor 2 gue taruh Trey Lance. Trey Lance dari ini NDSU. North Dakota State. Oh, kampusnya ini, kampusnya Carson Wentz. Kampusnya Carson Wentz. Yang dibuang ke Colts itu ya. Tapi kan ada kemungkinan Eagles ambil QB kan di nomor 6 kan. Masih banyak. Kalau ngambilnya Trey Lance gitu. Kalau ngambil lagi trade yang dari North Dakota State terus ngambil dari North Dakota State. Wah iya anjir tuh. Itu awkward banget sih. Itu awkward sih. Cuman gue baca beritanya yang katanya Eagles kemungkinan ambil QB lagi, gue gila nih ya Howie udah punya Hurts masih aja nyari QB. Tapi kenapa lu taruh Trey Lance di nomor 2? Sebenarnya kalau menurut gue urutan 2, 3, 4 ini mungkin interchangeable ya gitu antara Trey Lance, Zach Wilson sama Justin Fields gitu. Tapi kalau dari gue nonton 3 prospek ini, ya gue emang paling suka Trey Lance sih. Ya mungkin gue juga mungkin narasinya juga ya yang gue suka gitu, kayak dari sekolah FCS yang mungkin level kompetisinya nggak setinggi yang 4 lain gitu, tapi maksudnya kayak dia
masih bisa tetap compete gitu. Walaupun ya North Dakota State sendiri kalau di level FCS itu kayak Alabama gitu, yang kayak mungkin di 9 tahun terakhir tuh mereka udah 8 kali menang national championship gitu di level FCS. Tapi ya kenapa gue paling suka Trey Lance itu karena dia he's a good passer gitu, kayak dia akurat, tapi physical abilities dia tuh juga bagus banget gitu. Dan mungkin gue bakal compare dia kayak Josh Allen gitu, yang kayak great arm strength, larinya cepat, terus juga bisa shot tackles gitu. Jadi dia bisa inilah, maksudnya whichever team gets him itu bisa pakai dia berbagai macam cara gitu. Dan kita udah lihat ya kayak Josh Allen developmentnya di NFL kayak gimana, dan dia yang tadinya pas mungkin tahun awal dia turnover prone, mungkin kayak masih ada sering fumble atau sering interception gitu, tapi kayak season kemarin ini borderline MVP gitu developmentnya, dan dia bisa sebagai passer juga improve a lot gitu. Dan Trey Lance sendiri di college tuh jauh lebih akurat daripada Josh Allen gitu. Kayak Trey Lance selama dia di college kan dia main full seasonnya cuma 1 ya, terus season kemarin dia cuma main 1 game gitu, itu biasanya kayak exhibition game lah buat kasih lihat showcase dia gitu basically. Nah itu di situ dia ada 1 interception di game 2020 itu, tapi itu satu-satunya interception dia di college gitu. Oh iya, di 2019 dia nggak throw any interception. Dia ini start dia di 2019 ya, 66,9 completion percentage, 2.786 passing yards, 28 touchdown, 4 itu passing touchdown, 14 rushing touchdown, dan 0 interception. Passing touchdown-nya sih yang menjadi apa kayak ya menjadi nilai lebihnya sih kalau menurut gue ya passing touchdown-nya sih. Dan ya 0 interception-nya itu kayak bayangin lu the whole season ya, mungkin orang bilang kayak FCS level kompetisinya rendah, ya it's still Division 1 gitu. Maksudnya kayak the fact that you can throw 0 interception itu that's an impressive thing. Iyalah. Abisnya kan tetap masuknya D1 kan. Kalau misalnya di tuna itu beda lagi ceritanya. Tetap D1 gitu. Maksudnya ya kayak mungkin itu cuman di level sekolahnya aja yang size-nya lebih kecil dibanding sekolah-sekolah FBS gitu. Nah, kurangnya apa? Trey Lance. Jadi ya kurangnya gue udah mention ya barusan ya, mungkin kayak concern buat competition dia selama ini di college gitu. Tapi juga kalau lu lihat Trey Lance, kadang-kadang tuh dia ada kayak mungkin lemparan-lemparan yang mungkin kelihatannya easy atau kayak udah mestinya otomatis complete, tapi bisa kayak jadi questionable gitu. Kayak for some reason dia kayak lemparnya tuh bisa nggak akurat banget gitu. Itu kadang-kadang gitu. Itu kadang-kadang bisa terjadi. Tapi mungkin itu juga ya mungkin ada kesalahan juga di wide receiver-nya gitu ya, we don't know gitu. Tapi ya itu kadang-kadang dia ada kayak mungkin yang bukan boneheaded tuh, tapi kayak lu lihat lah ini kok bisa bego banget gitu, bisa jauh banget dari receiver-nya gitu. Nah terus juga karena dia as a runner juga jago banget, dia tuh kadang-kadang punya tendensi untuk lari dulu gitu kalau udah berasa under pressure gitu. Jadi mungkin sebenarnya dia masih ada waktu buat make his read, atau mungkin dia bisa progress ke second read, third read dia, tapi karena dia lihat first read-nya dijaga ketat banget dan dia udah berasa ada pressure datang, dia bakal langsung nyoba lari gitu. Walaupun ini agak selalu ya, tapi dia kadang-kadang punya tendensi untuk kayak gitu. Nah terus juga satu lagi, kalau dia nggak lari, kadang-kadang kalau udah ada under pressure juga, dia juga ini kayak under pressure dia bakal coba ngeburu-buru lempar bolanya gitu. Jadi mungkin receiver dia belum open, atau mungkin dia sebenarnya masih punya ruang untuk stay in the pocket, tapi dia maksa gitu langsung lempar aja gitu. Which is ya walaupun nggak interception, tapi mungkin di level NFL bisa jadi interception gitu, atau ya itu worst case scenario. Tapi ya maksudnya juga akhirnya jadi incomplete, ya sia-sia gitu ngebuang 1 down. Itu sih yang concern-nya dia gitu. Tapi menurut gue ceiling dia tuh tinggi banget karena physical abilities dia gitu. Dan dia juga bukan someone yang nggak bisa baca defense, nggak bisa lempar ke tight window gitu. Dia bisa gitu, dan dia has shown it gitu. That's why gue taruh dia di nomor 2 karena emang gue personally suka quarterback yang kayak gitu. Oke. No, lu nomor 2 siapa?
Kalau gue sih sebenarnya nggak, ini kalau bisa dibilang bias, gue memang favorit banget selain Trevor Lawrence sama quarterback ini. Nomor 2 gue pilih Mac Jones. Mac Jones. Oh, dari Iya. ini Oklahoma. Alabama. Kok. Oh iya kok. Alabama. Sorry. Alabama. Iya. Kenapa Mac Jones? Mac Jones ini dia kan sebenarnya memang itu tahun kemarin, tahun seniornya dia baru main full season sama Alabama. Cuman Iya. walaupun baru main full season, Uh-huh. dia tuh produksinya bagus gitu. Dia tuh ngelempar bolanya selalu over 400 yard. Apalagi kan Alabama juara lagi gitu. Alabama juara national championship. Uh-huh. Itu kayak something udah kayak proven banget loh. Mac Jones ini sebenarnya quarterback bagus, dan setelah juara national championship kan stonks-nya si Mac Jones tuh naik banget tuh. Yang sebelumnya tuh banyak kalau misalnya di mock draft atau apa, Mac Jones ini paling cuma ya third rounder, fourth rounder. Nah, setelah Alabama bawa Alabama juara, makin naik namanya Mac Jones ini. Dan di Senior Bowl kemarin di pertemuan antar senior gitulah. Jadi dia tuh impress banyak ya coach NFL yang nonton itu. Dia tuh malah diconsider the best quarterback in Senior Bowl ya kan. Mungkin karena Trevor Lawrence gak ada di sana. Uh-huh. Ya walaupun begitu, kurangnya dia sih sebenarnya mungkin karena satu, dia baru main satu full season, dan yang kedua, weaponnya di Alabama juga bagus-bagus gitu. Devonta Smith, Jalen Waddle, running back Najee Harris. Jadi kayak Mac Jones ini kayak terbantu dengan keberadaan mereka. Jadi itu sebenarnya nggak bisa dibilang menjadi flawless-nya juga, tapi bisa menjadi kelebihannya karena memang punya teammate yang bagus. Nah, di banyak mock draft kan Mac Jones ini kan Mac Jones tuh mulai masuk di late first round. Memang kalau mau dibandingin secara prestasi tim, memang Alabama paling jago, tapi bukan berarti Mac Jones nggak bisa dikesampingin gitu aja. Toh dia bisa bawa Alabama juara kok gitu loh. Dan dia kan strong arm juga, lemparannya juga almost accurate, tapi ya memang kekurangannya itu ya dia baru main satu season aja. Tapi walaupun cuma main bisa satu season, bisa bawa Alabama juara, jadi ya ini favorit gua sih gitu. Oke. Mac Jones nomor 2-nya Noha. Jul, nomor 3 lu siapa? Oh, ini Jul mungkin di stop bentar, kayaknya lu ke mid, ini dulu ke no. Lu nomor 3 siapa? Nomor 3 gua milih Trey Lance juga. Gua milih Trey Lance kalau nomor 3. Trey Lance. Kenapa Trey Lance? Sebenarnya tadi udah banyak ya yang jelasin sama Julian. Dia punya ability yang oke gitu dengan di rekor-rekor passing touchdown dia, dan zero interception dia tuh kayak menjadi wow, itu kayak sebuah rekor yang maybe almost cookie quarterback can't help him, but we don't know. Tapi kan dia memang di Trey Lance kan projected-nya lumayan tinggi ya. Lumayan tinggi. Kalau di beberapa mock draft ada yang bilang dia bakal ke Panthers atau dia bakal ya pokoknya ke tim yang need quarterback lah. Ya memang salah satunya sih yang gue cukup perhatiin bau-baunya bakal ke Panthers. Cuman memang Trey Lance memang masih, ya namanya juga masih rookie ya, jadi kayak belum rookie, masih raw banget. Cuman kalau misalnya dia di develop sama tim yang bagus, coaching staffnya, quarterback coachnya yang bagus, ya bisa jadi bagus. Ya mungkin bisa jadi next Carson Wentz yang ketika 2017 almost MVP season. Oh, karena satu sekolah mungkin juga kali. Iya, ada tendensi kesamaan kan. Tapi apa yang kurang dari, kalau versi lo, yang kurang dari Trey Lance? Kalau kurangnya dia sih, walaupun dia strong arm ya, walaupun dia tangannya strong arm, lengannya bisa ngelempar jauh, masih ada somehow Trey-nya beberapa gue lihat di clip gamenya itu masih banyak ya lempar-lemparan yang incomplete ya. Jadi kayak bukan rushing sih, pasnya tuh masih belum beberapa waktu itu masih belum akurat, karena memang tendensi dia untuk lari lebih dulu tuh memang cukup sering ya. Dia memilih untuk lari dulu kalau misalnya udah mentok nih receiver yang nggak ada yang kebuka, dia lebih milih lari. Dan ketika
ketika itu kan kayak ya oke lah, dia bisa menjadi senjata larinya dia itu bisa menjadi senjata rahasia, bukan senjata rahasia, pokoknya menjadi ability yang lain. Cuman kan namanya quarterback kan ya harus passing dulu, harus passing duluan lah. Jadi gue rasa mungkin entah kenapa menurut gue rushing dia itu akan menjadi big flaws kalau dia masuk NFL. Karena kalau lawannya nanti di NFL punya run blocking yang run defense yang bagus, it could be a problem. Oke. Nah, Jul mungkin boleh cek lagi, Jul? Ya, tes. Oke, boleh. Nah, sip. Ya. Jul, kalau nomor 3 siapa? Ya, jadi nomor 3 gue Zach Wilson dari Brigham Young. Zach Wilson. Oke. Kenapa Zach Wilson? Ini juga nama yang tiba-tiba muncul ya season ini ya. Iya, muncul dan naiknya tuh. Iya, muncul dan gue baca di mock draft langsung naik ke nomor 2 loh. Iya, jauh banget. Tapi kenapa? Dan ini sih gue mengerti kenapa banyak kayak scouts dan draft analis itu suka gitu sama dia, karena salah satu mungkin skill dia, strength dia yang paling kelihatan itu his abilities to throw on the run gitu. Terus juga dia kalau lu nonton game filmnya bakal mengingatkan lu dengan Tom Brady gitu. Dia kayak sorry bukan Tom Brady. Patrick Mahomes. Jadi kayak lemparan yang kayak awkward angles atau mungkin posisinya aneh gitu si Zach Wilson ini juga bagus gitu, kayak lemparan-lemparan kayak gitu, yang lemparan kayak over across the body atau mungkin kayak side arm passes gitu. Yang pokoknya yang kayak aneh-aneh gitu. Itu dia juga jago, makanya si offense-nya BYU sendiri itu juga build on that gitu, kayak very aggressive, banyak kayak play action passing plays gitu. Itu dibuild karena skill setnya si Zach Wilson sendiri gitu. Dan walaupun dia kayak gitu, lemparannya itu juga very accurate gitu. Jadi dia juga very athletic, very elusive. Jadi kalau pocketnya collapse ya dia juga bisa lari keluar atau mungkin kayak lari naik gitu, either to run the ball atau ya kayak to extend plays gitu. Dan ini nggak berarti dia nggak bisa lempar di pocket ya, karena dia juga pocket presence-nya tuh bagus banget dan dia bisa recognize pressure gitu yang datang, dan dia juga bisa throws with anticipation. Jadi di mana receiver dia bakal ada ya dia udah langsung lempar ke situ sebelum receivernya kebuka gitu. Makanya draft analis suka banget sama prospeknya si Zach Wilson ini gitu kan, sebagai NFL quarterback gitu. Dan dia sendiri kan season 2019 itu dia season ending injury kan, karena dia ada cedera di shouldernya yang ternyata udah dari high school tuh udah mengganggu gitu. Terus juga pas di freshman juga udah bermasalah, jadi akhirnya dioperasi pas di season 2019-nya gitu. Nah, di sebelum season 2020 ini pas off season dia ke 3D QB, itu kayak basically kayak guru les QB gitu. Terus juga pas dia lagi latihan di situ juga barengan Drew Brees. Nah, katanya dia kayak take notes itu dari Drew Brees gitu. Bagus, jadi kayak makanya dia ini sebenarnya his full season yang dia healthy lah gitu, kayak di 2020 ini, makanya dia bisa melesat banget kan draft stocknya gitu. Tapi ya of course dia juga ada cons-nya gitu, kayak jeleknya dia itu dia light frame dibanding semua top 5 QB yang bakal kita omongin hari ini, dia yang paling ringan gitu. Dia beratnya 209 pounds. Itu jadi mungkin sekitar high 80s, low 90s kilogram lah gitu. Dan ya kita tahu lah ya di NFL kalau kena hits dari defensive end linebacker tuh kayak apa gitu. Itu kan kayak dibanding college ya bakal lebih sakit di NFL kan. Nah terus juga dia season ini ya gara-gara season yang di-effect sama COVID, BYU sendiri karena mereka kan independen gitu, mereka nggak punya conference, jadi mereka mesti kayak buru-buru last minute tuh bikin schedule sendiri dengan sekolah-sekolah yang available. Jadi akhirnya available ya sekolah-sekolah mungkin yang sebenarnya nggak terlalu jago gitu di FBS level. Jadi orang-orang bakal bilang, oh mungkin ini dia kelihatan berprestasi banget karena ya level of competition-nya rendah gitu. Terus juga si Wilson ini
offensive line-nya tuh bagus gitu. Jadi mungkin Bagus orang kayak, banget, oh ya bagus karena BYU offensive line-nya semuanya gede-gede banget di atas 300 pounds, lineman-nya ya dia well protected gitu. Jadi punya banyak waktu untuk lempar di pocket. Nah, si Wilson ini mungkin karena ya emang dia tuh emang mentalitinya tuh kayak Mahomes banget gitu, yang kayak dia tahu arm dia bagus, dia tahu dia bisa lempar dengan berbagai macam angle. Dia tuh sering maksa untuk ngelempar into tight windows gitu. Tapi bedanya dengan QB college lain yang mungkin terpaksa lempar ke tight window karena dia salah baca atau dia salah atau dia mungkin terburu-buru jadi asal lempar. Si Wilson ini ya dia lempar buat completion, tapi di saat untuk completion dia tuh malah men-sacrifice wide receiver dia ke big hits gitu, atau mungkin kayak double hits dari defenders gitu ya. Yang itu concern mungkin kayak di NFL apakah wide receiver dia bakal mau put that much effort untuk dapetin, untuk catch bola dia while sacrificing their body untuk kena big hits dari defender gitu. Terus juga yang terakhir ini related ke light frame dia. Ini paling kelihatan di game dia lawan Coastal Carolina gitu, yang mungkin ada orang bakal bilang oh ya si Zach Wilson ini kena cheap hits gitu by the Coastal Carolina defenders. Dia ini kalau udah sering kena sack, sering kena tackle, easily shaken gitu. Terutama kelihatan banget di Coastal Carolina gitu. Dia bakal akhirnya trying to do too much, trying to buru-buru, akhirnya ya result in turnover gitu, atau mungkin ya dia nggak bisa baca defense properly, nggak bisa go through his progression properly gitu, akhirnya dia mainnya jadi jelek gitu. Jadi walaupun he's a very good quarterback, very smart, mungkin in any kind of NFL offense lu bisa taruh dia dan dia bakal succeed. Ya he has to be well protected gitu, kalau nggak ada kemungkinan dia bakal bisa trauma dan akhirnya develop a lot of habits gitu dari mungkin sacks atau hits yang dia akumulasi gitu dari rookie season dia, kalau misalnya dia ntar di NFL dapat tim yang offensive line-nya nggak bisa protect dia secara bagus gitu. Oke. Nah, sekarang Jul, keempat lu siapa versi lu? QB. Keempat gue Prospect. Justin Fields sih dari Ohio State. Justin Fields. Nah, gue sebelum mulai gue jujur ya, gue mau bilang gue adalah orang yang tidak pernah percaya QB Ohio State. Karena memang sejarahnya jelek banget. Aduh. Yang terbaru ini kan, yang baru di-sign sama Steelers kan. Iya, itu juga dia sign-nya reserve future contract, itu ya kontraknya itu ibaratnya buat rame-ramein practice practice camp aja kalau misalnya. Gitu ya. Iya. Kalau misalnya jelek ya udah tinggal dibuang, gampang. Ya. Ya gue memang lihat sejarahnya QB Ohio State. Teman banyak yang bilang ya ini mungkin di QB-nya ini. Cuman ya menurut tuh gimana Jul kalau lu? Kalau ada orang, gue pernah baca orang bilang tuh don't judge the helmet, judge the player ya. Jadi jangan lihat dari Instagram dia gitu. Iya. Ya, I mean there ada sih stereotype dari Ohio State QB yang kalau di level NFL tuh nggak bisa succeed gitu, dan mungkin itu juga ya efek dari emang offense Ohio State yang mereka jalani selama ini ya, kayak dari dulu ya gitu. Dan menurut gua sih mungkin kalau kita lihat dari QB-nya Ohio State sebelum-sebelumnya, mungkin kita ada kayak Braxton Miller atau Terrence Pryor gitu yang very athletic. Tapi mungkin kalau disuruh kayak baca passing atau passing from the pocket, mereka struggle. Atau mungkin kita punya Dwayne Haskins gitu yang mungkin secara passing sebenarnya he's a good kayak pocket passer gitu. Tapi kayak disuruh improvise play lewat kayak lari atau using his feet, ya dia nggak bisa gitu. Well, good thing is Justin Fields itu punya kedua-duanya gitu. He has the athleticism to kayak extend plays, dan juga he has the arm and the smarts too untuk recognize defense and exploit them gitu. Mungkin kita ke pros-nya dulu kali ya, as I've mentioned ya, dia punya great athleticism gitu. Kayak maksudnya dia he's 6'3", tapi dia lumayan stocky ya badannya ya, 228 pounds ya. Udah 100 kilo gitu. Jadi walaupun dia kelihatan agak kurus, tapi sebenarnya there's a lot of muscle packed into his body gitu. Jadi mungkin nggak terlalu takut untuk kalau dia receive hits gitu. Kayak yang di semifinal College Football Playoff kemarin kan, maksudnya dia pas
awal-awal lawan Clemson kan itu dia kena ribsnya gitu, dan tapi Iya, dia benar. juga end up throwing a lot of touchdowns gitu di game itu. Jadi he's a really big playmaker sih, yang kayak dia bisa kayak from nothing bisa come up, bisa jadi big plays gitu. Kalau gue lihat dari yang final lawan Alabama ya, dia banyak lot of under pressure, tapi kenapa Ohio State masih bisa score points gitu ya, dan drive-nya bisa selesai dengan cepat ya karena dia bisa have plays yang deep plays itu, big plays yang membuat dia jadi seorang QB yang bisa bikin offense tuh eksplosif gitu. Tapi ya masalahnya dia sebagai QB gak tahu ini desain offense Ohio State atau emang dianya itu sering hold the ball for too long gitu. Yes, benar banget. Dia jadi gampang disack, dan ada juga beberapa kali gue lihat dia pegang bola, lihat ke kanan, tapi nggak sadar gitu ada defender dari kiri yang ngerush dan angkat gitu ya. Gue nggak tahu itu juga efek karena mungkin dia tuh sering punya kebiasaan nggak go through his progression gitu. Dia kayak ngeliatin first read-nya doang, nunggu sampai open gitu. Tapi gue juga dengar barusan kayak beberapa hari lalu dengar ada analis bilang itu kayaknya offense-nya Ohio State yang kayak dia udah go through his progression 1, 2, 3 tapi balik lagi ke 1 gitu. Jadi akhirnya kelihatannya cuma ngeliatin 1 doang gitu. Tapi ya menurut gue itu bad habit sih, dan dia bisa ada jadi over reliance ke wide receiver 1-nya dia gitu di level NFL, which is ya kayak maksudnya as the wide receiver 1 kan bakal dijaga tightly gitu, dan ya nggak bakal selalu open gitu. Jadi mungkin ada tendency untuk dia bakal banyak turnover dari dia holding the ball for too long gitu. Mungkin ya kadang-kadang kita bisa lihat Deshaun Watson atau Russell Wilson ya punya tendensi yang sama gitu. Iya. Dan ya mungkin secara profile mereka bertiga tuh mirip gitu, yang bisa secara athleticism bisa extend plays gitu. Tapi ya itu sih maksudnya it's inilah two sides of a coin lah gitu. Bisa it can be good, it can be bad. Oke. No, nomor 4 tuh siapa? Kalau gue nomor 4 gue Zach Wilson. Kenapa Zach Wilson? Versi lu. Kalau Zach Wilson dia ya walaupun dia bermainnya di ya independent conference gitu ya, dia passingnya akurat. Dia bisa throwing any kind of angle yang bisa ya kalau bisa masuk NFL tuh bakal jadi showman banget nih orang nih. Bisa menjadi ya lempar-lemparnya, dan dia kan juga walaupun sebenarnya dia bukan elite runner ya, tapi dia bisa larinya karena kan memang walaupun gitu dia juga bisa lari, masih bisa making a play from running. Mobility dia bagus, quickness dan atletis juga kan, walaupun sebenarnya beratnya juga nggak berat banget, nggak terlalu berotot gitu. Dan gua tuh melihat dia ketika di college tuh mirip banget cara dia main, cara dia how to making a play tuh kayak Johnny Manziel, Pak. Johnny Manziel kan elektrik banget kan cara mainnya, dan Zach Wilson tuh mirip banget cara mainnya tuh kayak Johnny Manziel. Tapi ya gue sih berharap semoga karirnya nggak kayak Johnny Manziel ya. Iyalah, janganlah. Dan tadinya juga mainnya jadi di Twitch football. Iya, fans control football ya. Nunggu dari fans ini dong pilihan play buat gua. Lanjut. Iya. Dan karena di BYU ya tadi sudah di-mention sama Julian, itu offensive line-nya memang levelnya tuh memang quality banget lah, pro banget. Jadi itu kayak menjadi sebuah advantage-nya Wilson buat dia bisa holding ball. Tapi kan kalau misalnya lu masuk NFL, Zach ini salah satu PR-nya Zach Wilson. Dia harus bisa reading, apalagi reading pass-nya, reading pass blocking ya, karena reading pass blocking itu kan bikin quarterback itu harus holding ball untuk ngebaca receiver lah. Nah, kalau dia misalnya nanti di draft, kan proyeksinya Zach Wilson tuh either itu nomor 2 kan ya kita tahu lah New York Jets gitu. Kalau Jets beneran mau ngambil Zach Wilson, ya Zach Wilson mungkin akan meronta-ronta kesusahan di rookie season-nya dia, karena mereka oke lah, Jets punya Mekhi Becton, tapi one guy is not enough. Ya masih harus ada offensive lineman lain yang ngenahan serangan dari elite pass rusher defensive end, apalagi Jets yang kalau misalnya ketemu kayak model-model kayak Joey Bosa, Chase Young lah, itu salam sih kalau menurut gue si Zach Wilson.
Dan satu lagi, Tapi ini sih, oh ya. Dan satu lagi ini, ya, ini mungkin agak sedikit unrelated sama technical ya. Yang gue baca, Zach Wilson itu ternyata dia tuh orang kaya. Dia datang dari very wealthy family yang bikin tendensi dia tuh agak selfish untuk bermain. Jadi ya selfish, showman itu kan kayak ya karena dia mungkin ya dia tahu dirinya jago, dia tahu dia tuh bisa making a play yang funky lah. Jadi ya karena itu kan kayak ada egonya sih yang lebih agak mungkin menjadi konsepnya itu tuh ego selfishnya dia pengen menjadi showman stealer, pengen menjadi star gitu. Dan itu kan yang menjadi agak bahaya kalau misalnya bermain di NFL yang kalau misalnya ada defensif, ya ini emang agak untechnical sih, tapi kalau misalnya lawan defensive lineman yang ini lihat aja nih quarterback yang gue habisin tuh. Kalau misalnya sekali dia habisin, misalnya dia dapat sack banyak, tendensi dia untuk tidak apalagi kalau misalnya dia si Zach Wilson main di offensive line yang bapuk, ya down lah dia, makin down lah mental dia, makin mau jadi ya bisa menjadi another Johnny Manziel kan. Manziel kan case-nya begitu, terlalu banyak sack jadi dia nggak jago lagi mainnya. Ya gua harap sih enggak ya, dia bisa dapat offensive lineman yang mewah seperti dia di BYU, jadi ya he can be the next Patrick Mahomes or ya someone like that. Oke. Ya. Nah, gue mau komen aja, kalau regarding offensive line, ya bagusnya season ini, draft tahun ini ya banyak offensive line prospeknya lumayan. Iya, offensive line lumayan stack loh ya. Lumayan bagus. Di round setelah round 1 si Jets masih bisa dapat quality offensive line-nya. Gitu. Iya benar. Tapi mungkin kalau regarding yang si Nuha komen juga tentang kayak personality dia, tapi di satu sisi juga mungkin itu suatu quality yang QB harusnya gitu, mungkin memang harus confidence gitu, yang kayak this kind of swag yang kayak walaupun mungkin dia udah he just threw an interception gitu ya, dia bisa lupain aja like masih believe kayak akan bring this team to win gitu ya. Itu ya we'll see lah ntar pas dia di NFL kayak gimana sih. Oke. Nah, terakhir Jul, nomor 5 lo siapa? Ya kalau gue nomor 5 ada Mac Jones sih yang tadi udah dimention sama Nuha. Ya. Okay, jadi ya gue nggak lama-lama aja ya. Mungkin di Mac Jones ya kita udah bisa lah tahu he's a winner gitu, and kayak kita udah lihat dia di Alabama make an offense become very explosive gitu. Terus juga he's accurate dan dia juga he's good at recognizing reading the defense gitu. Tapi menurut gue mungkin kekurangan dia tuh he's very average at his athleticism gitu. Yes. Mungkin kalau bisa dibandingin, ya kita bisa bandingin dia dengan Tom Brady ya. Mungkin jangan lihat Tom Brady 20 tahun setelah his rookie year gitu. Iya, jangan. Tom Brady entering his Tom Brady pas baru di draft gitu ya. Mungkin yang kayak kalau kita lihat badannya very average, terus juga mungkin menurut gue si Mac ini walaupun dia bisa throw deep balls, nice and accurate, dia arm strength-nya tuh nggak terlalu bagus menurut gue. It's very average gitu. Jadi ya dia bakal gue nggak mau ngomong ini ya, tapi mungkin he's gonna have to be a system quarterback gitu. Bukan karena dia he's a bad quarterback gitu. It's just like his physical tools agak limited dibanding these other quarterbacks gitu. Tapi he's very smart. Maksudnya kayak dia 2019 pas Tua Tagovailoa injured di tengah-tengah season, dia take over dan Alabama sendiri offense-nya nggak tetap bisa jalan gitu. Di Cotton Bowl pas lawan Michigan, I think he threw for like around 300 passing yards and like 3 touchdowns gitu. Dan juga kita bisa lihat ya season ini dia offense-nya Alabama, yang mungkin Alabama selama ini stereotipnya very great defense tapi average offense, justru malah season ini offense-nya yang meledak-meledak gitu. Jadi ya mungkin for him to succeed in the NFL, he has to go to a team yang offense-nya bisa adjust ke dia, adjust to his limitations, dan juga bisa protect dia and have give him weapons gitu. Karena itu yang kita lihat kan di Alabama gitu. Mungkin not necessarily great offensive line ya, karena offensive line Alabama sendiri tahun ini ya it's good but not great gitu. Tapi mungkin kayak punya weapons yang dia bisa bantu dia facilitate gitu. Ya contohnya mungkin kalau kita lihat di Alabama dia punya Najee Harris, Devonta Smith, Jalen Waddle gitu. Mungkin di NFL dia bisa punya
Michael Thomas atau Alvin Kamara gitu di Saints. Menurut gue ya, I think tim kayak Saints itu yang udah well equipped, terutama di defense, can be a good landing spot for him gitu. Apalagi punya coach yang offensive mind-nya jauh Bagus. Oke. No, lu siapa terakhir? Sebelum itu gue mau nambahin sedikit ya terkait Mac Jones tadi. Tadi kan di mock draft ini kan banyak yang kalau di banyak mock draft tuh Mac Jones tuh bakal jatuhnya ke Washington. Karena memang di sisi lain memang Washington they really need a quarterback. Tapi gue rasa bahkan di senior ball tuh bahkan Sean Payton tuh kayak mengasih komen tuh, nih gue suka sama quarterback ini, gue suka sama prospek ini. Sean Payton kayaknya benar-benar suka sama Mac Jones dan I don't see why not kalau memang nanti Mac Jones akhirnya jatuh ke Saints, atau bisa jadi Saints malah trade up untuk ngambil Mac Jones. Bisa jadi loh ini karena prospek quarterback yang udah kita sebutin semua tadi itu tendensinya bakal jatuhnya di atas 20 semua, bakal cepat diambilnya sama tim-tim yang benar-benar butuh quarterback. Nah kalau memang Mac Jones masih available, kalau memang Saints benar-benar ngebet sama Mac Jones ya mau nggak mau mereka harus trade up biar nggak diambil sama orang lain. Itu sih kalau gue. Nah ya gue mau komentar dikit nih. Sama Noha bilang Saints bisa trade up karena gini, lu kalau misalnya lihat cap space-nya Saints itu minus 65 juta. Iya. Nih kalau gue ambil dari ini ya sumber terpercaya dari Spotrac ya. Spotrac ini memang kalau buat bagian finansial NFL itu paling update. Jadi buat lu yang mau si NFL sebenarnya gini ya, lu kalau nonton NFL tuh jangan gamenya aja. Lu harus tahu pergerakan pasar-pasarnya gitu. Kayak nonton bola aja lu harus tahu pergerakan transfernya, kontraknya gimana. Nah, nanti kita akan bakal jelasin kan mengenai kontrak gitu, apa kontrak NFL kayak gimana, franchise tag itu apaan. Nah, nih kalau gua cek sekarang kalau cash space yang paling banyak kan Jaguars plus 83 juta. Gila ya, Jaguars plus 83 juta loh. Emang udah disiapin kayaknya buat Trevor Lawrence. Itu bikin mega tim bisa kali. Lu masukin pemain-pemain superstar banyak, itu kayaknya masih ada sisa cap space 10 jutaan kayaknya deh. Nah, ini kalau lu lihat di Spotrac, nanti lu cari Spotrac bagian NFL di cap tracker. Saints itu paling bawah minus 65 juta. Peringkat 31-nya Philadelphia Eagles karena kemarin nge-trade Carson Wentz itu masih ada minus 39 juta loh. Jadi jaraknya jauh banget ya Eagles sama Saints. Nah, kenapa gue bawa cap space? Karena gini, Saints ini gue cek memang pemainnya makan cap space-nya lumayan banyak ya. Bahkan pemain yang lu nggak tahu pun cap hit-nya lumayan tinggi. Lumayan tinggi. Nah, menurut gue Saints kalau mau nge-trade pemain dia leverage-nya lebih tinggi loh. Karena dia punya pemain yang mungkin tim butuh. Nah, dia buang pemain, cap saving-nya lumayan tinggi. Nah, jadi Saints menurut gue kayaknya buat manuver nge-trade lumayan tinggi sih. Yang nge-trade-nya plus pemain ya. Nah, kalau misalnya mau yang menyelamatkan cap, bakal bikin penasaran siapa ya. Nah, itu kita nggak tahu siapa. Nah, tapi ya demi menyelamatkan cap space daripada over cap terus nggak boleh ngedraft atau draft picknya diambil buat tahun depan. Nah, apalagi ini kan udah QB kesayangannya udah ada di ambang-ambang pensiun kan. Nah, iya masih belum jelas sih belum. Nah, tapi gue mau nambahin terakhir ya tentang Mac Jones sedikit. Mungkin it would be beneficial for him juga untuk kayak sit 1 year behind a QB gitu. Oh, oke. Bisa. Dia bisa ya kalau misalnya Drew Brees kan 1 tahun di belakang Drew Brees atau mungkin kayak main di belakang Taysom Hill setahun gitu. Biar dia ya belajar lah kira-kira mungkin take a redshirt year gitu di NFL untuk belajar NFL offense di practice squad-nya mungkin Saints atau gimana deal kalau Steelers ambil Mac Jones? Mau nggak? Steelers ambil Mac Jones. Leverage-nya kecil, Pak. Gue bingung serius karena gini. Cap space-nya udah dimakan Amas. Big Ben 22 juta udah dead cap nih. Kemarin katanya juga Steelers masih mau Big Ben. Nah, berarti kan ini kan kata gue baca ini kan Big Ben ini akan mendapatkan 19 juta di 2021. Nah, gue nggak tahu nih 19 jutanya mau diapain. Apakah bakal
gajinya itu dijadiin signing bonus, tapi efeknya misalnya Big Ben pensiun nanti ini cap space-nya kan, kalau signing bonus kan dibagi-bagi nih kan, dibagi-bagi gini kan. Nah, berarti efeknya dead cap-nya Big Ben yang udah pensiun masih kemakan atau ditaruh ke roster bonus. Yang menurut gua kayaknya masuk roster bonus juga nggak mungkin juga. Gitu, karena roster bonus kan kalau misalnya pemainnya masih ada udah langsung bayar full. Iya, dibayar full. Bayar DP di depan. Iya, langsung bayar Ada di depan. prioritas offensive tackle ya. Nah, Steelers. kalau gua komentar dikit, kalau misalnya Steelers di first round itu harus ambil 2. Enggak, maksudnya harus ambil 2 itu maksudnya harus ambil 2 tapi pilih salah satu ya. Antara ambil offensive tackle atau ambil center. Enak ya punya first round. Oh iya, yang gak punya pesan dari tahun 2017 ya. Sekarang nambah lagi sampai 2024 ya. Iya, sampai 2023. 2023. Anjir. Kalau gue mau bercanda sih, Mac Jones gak bakal drop dari first round sih. Iya, gak bakal sih. Di 29 bakal diambil sama Packers kalau dia drop di 29. Tapi Jul, gue mau nanya dikit Jul. Jordan Love kapan main Jul kalau kayak gini? Ya mungkin abis kontraknya Rodgers abis season ini ya, jadi mungkin baru dilihat lah evaluasi kayak gimana gitu. We don't know, mungkin ya mereka masih mau extend kontraknya Rodgers 2 tahun ya, karena soalnya Rodgers pas rookie season sampai antara rookie season sampai dia start kan juga sit out dulu ya gara-gara Brett Favre ya. Hampir 3 tahun. Iya. Nah, jadi itu tadi Julian top 5-nya boleh disebutin lagi versi lo? Trevor nomor 1 udah pasti. Trevor Lawrence, nomor gue Trey Lance. Nomor 3 gue Zach Wilson. Nomor 4 gue Justin Fields. Nomor 5 gue Mac Jones. Oke. No, boleh disebut lagi? Nomor 1 kan Trevor udah pasti, nomor 2 tadi. Ya, nomor 1 Trevor Lawrence, nomor 2 Mac Jones, nomor 3 gue Trey Lance. Nomor 4 Zach Wilson, nomor 5 ini gue belum sebut Justin Fields. Mumpung terakhir, nomor 5 lo apa? Gue Justin Fields. Fields. Oke, kenapa Justin Fields? Sebenarnya 5 quarterback ini ya memang konsensus bakal ada di first round ya. Cuman gue bakal jabarin sedikit lah kenapa gue pilih nomor 5 Justin Fields. Kenapa gue milih taruh nomor 5? Sebenarnya dia really good quarterback itu. Dia bikin Ohio State tuh ya jadi gokil itu, dia bagus secara offense, yang sebenarnya banyak yang bilang offense-nya Ohio State itu sebenarnya average. Tapi dengan si Justin Fields main di sana itu kayak menjadi a little bit upgrade offense-nya si Ohio State ini. Dia lari bisa, lempar bisa. Cuman kan kelemahan dia ini sebenarnya dia tuh harus improving passing-nya. Kalau misalnya handling blitz itu kan memang ya, apalagi kalau misal mau main di NFL itu yang kita nggak bisa tahu gimana caranya defensive coordinator coach itu bisa nyembunyiin blitz runner-nya mereka. Itu kan NFL defense kan pintar banget gimana caranya biar nggak kelihatan blitz tapi sebenarnya ada satu pemain extra defensive back yang ngeblitz. Nah, itu harus menjadi PR-nya si Justin Fields, karena if you want to survive in NFL ya harus improving reading defense coverage, karena kalau misalnya nggak bisa begitu ya itu bakal susah buat survive di NFL. Jadi walaupun sebenarnya dia bisa untuk handling pressure, cuman kalau misalnya dia holding ball for too long itu yang akan menjadi bahaya. Holding for too long dengan lawan defensive blitz itu makanan empuk itu. Udah lu megang bola terlalu lama, walaupun dia bisa lari ya, kan somehow defensive blitz itu bisa ngejar dia gitu. Kemanapun si quarterback ini lari keluar dari pocket, defensive kalau misalnya defense bisa pintar nyembunyiin, ya siapa aja bisa ngeblitz gitu. Jadi blitz could come from anywhere. Jadi kalau misalnya dia keluar pocket ke kanan, ada yang ngeblitz dari kanan, keluar ke kiri, ada yang ngeblitz ke kiri. Ya case-nya kayak Mahomes saja lah di final Super Bowl kemarin. Dia larinya malah sampai ke belakang gitu kan, karena dikejar sama dikejar sama JPP, dikejar sama Shaq Barrett. Itu kan ya jadi problem buat Justin Fields. Sebenarnya dia bagus, lari bisa, lempar bisa. Cuman ya gitu lagi. Gue sih nggak mau ya Justin Fields tuh menjadi Deshaun Watson yang punya talent dan bagus, tapi dia main di tim yang jelek gitu. Gue sih nggak berharap seperti itu. Oke. Berarti tadi nomor 5 Nuha Justin Fields. Nah, buat lo gimana?
top 5 QB draft prospects tahun 2021 versi lu. Langsung aja tulis di komen. Nah, jadi udah. Kalau gitu itu aja buat podcast kali ini. Berarti next week kita bakal bahas running back ya. Running back. Nah, ini buat kalian para pemuja Najee Harris atau Travis Etienne. Dan tapi tetap gue tetap penganut never ever draft never ever draft running back in first round sih kalau gue. Padahal Steelers di mocknya ngambil Najee Harris tuh ada beberapa. Iya, padahal Iya sih. Iya gue emang mocknya ada ngambil Najee Harris, cuman ya kalau ngambil Najee Harris tapi online-nya aja nggak bisa buka lari buat Najee Harris, nah ngapain gitu kan? Mendingan ambil OL aja dulu. Nah, jadi next week kita bakal bahas top 5 draft prospects buat running back di 2021 buat kalian yang punya versi sendiri draft prospect top 5 QB rookie musim ini. Langsung aja tulis di komen, nanti kita lihat, nanti kita komentarin kalau misalnya ada yang unik atau yang keren gitu kan. Jadi udah kayak gitu. Next week kita bareng lagi sama Julian sama Noha. Jadi thank you Julian yang udah join sama Noha lagi-lagi. Thank you for join. having me, guys. Nah, jangan lupa buat kalian yang nonton di YouTube jangan lupa subscribe, konceng sambil subscribe biar kita upload dapat notifikasi langsung nonton, biar update sama channel kita dan NFL di Indonesia. Dan jangan lupa like, comment, share video ini. Tadi udah nunjuk-nunjuk di bawah juga Noha sama Julian itu udah ada sosial media kita semua, langsung aja join. Udah biar nggak bingung. Like. Nah, terus jangan lupa yang dengerin audio only di Spotify langsung aja follow. Jadi thank you udah nonton, see you di minggu depan buat See you guys. draft prospect running back rookie 2021 ya. Bye. Bye. Terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo. Atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.